nama saya Putriani dari kelas 9B. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terberat dan terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Ketika pasukan sekutu mendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat. Pertempuran pecah pada tanggal 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania Brigadir tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan balasan punitif pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama 3 minggu. Dan ribuan orang meninggal dunia ketika penduduk kota mengungsi ke pedesaan. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia sampai saat ini. Menjelaskan tentang karakteristik benua Eropa. Yang pertama, benua Eropa memiliki banyak fort di kawasan utara Skandinavia. 2. Benua Eropa mayoritas penduduknya tinggal di perkotaan. 3. Benua Eropa merupakan benua pertama yang menerapkan sistem mata uang tunggal yaitu euro. 4. Benua Eropa digarisi garis bujur nol sebagai awal perhitungan waktu dunia. 5. Benua Eropa terdapat wilayah rawa terluas yaitu rawa Pripyat. Luasnya mencapai 46.950 km di perbatasan Belarusia. 6. Benua Eropa terdapat negara-negara pelopor kolonisasi dan penjelajahan samudera seperti Inggris, Portugal, Belanda, Spanyol, dan Prancis. 8. Benua Eropa memiliki pusat bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. 9. Bangunan keajaiban dunia yang dimiliki seperti Menara Eiffel di Prancis, Menara Pisa, dan Colosseum di Italia. Selanjutnya adalah benua Asia memiliki karakteristik atau ciri khas yang dapat membedakannya dengan benua-benua lain yang ada di muka bumi ini. Berikut ini beberapa karakteristik benua Asia. 1. Benua Asia adalah benua terluas dan terbanyak penduduknya. 2. Di benua Asia terdapat negara-negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. 3. Di benua Asia terdapat negara-negara penghasil minyak bumi terbesar, terutama negara-negara di kawasan Jazirah Arab. 4. Benua Asia merupakan tempat muncul dan berkembangnya agama-agama besar di dunia, seperti agama Islam di Arab Saudi, agama Kristen dan Katolik di Yerusalem, agama Hindu dan Buddha di India, serta agama Konghucu di Cina. 5. Di benua Asia terdapat banyak bangunan bernilai bersejarah, bahkan dapat digolongkan sebagai 7 keajaiban dunia, yaitu Tembok Besar Cina, Ka'bah di Mekah, Taj Mahal di India, dan Candi Borobudur di Indonesia. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fitriani Nuruslami. Kali ini saya akan membahas tentang karakteristik benua. Karakteristik itu apa sih? Karakteristik adalah fitur pembeda antara yang satu dengan yang lain dan dapat dibedakan dari bentuk, struktur, atau sesuatu yang mencolok. Dan kali ini
Dan kali ini saya akan membahas dua benua, yaitu benua Amerika dan benua Australia. Yang pertama saya akan membahas benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua yang berbentuk meridian. Meridian itu apa? Meridian adalah garis khayal pada permukaan bumi, tempat kedudukan titik-titik dengan bujur yang sama, dan menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Benua Amerika memiliki air terjun tertinggi, yaitu Angel Valenzuela. Yang ketiga, benua Amerika memiliki air terjun dengan debit air terbesar, yaitu air terjun Guaira yang terletak di negara Brazil. Yang keempat, benua Amerika memiliki gunung api aktif tertinggi, yaitu Gunung Ojos de Salado. Yang kelima, benua Amerika memiliki tanah yang genting dan turusan di Panama yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Yang keenam, benua Amerika memiliki peninggalan bersejarah, piramida bangsa Inka. Yang ketujuh, benua Amerika memiliki lembah sungai terluas, yaitu Amazon. Yang kedelapan, benua Amerika memiliki tempat terkering di dunia, yaitu Gurun Atacama. Benua Amerika memiliki ngarai terbesar, yaitu Grand Canyon. Itu saja karakteristik benua Amerika. Selanjutnya saya akan membahas tentang benua Australia. Benua Australia merupakan negara benua. Artinya, hanya ada satu negara yang terletak di benua tersebut, yaitu negara Australia. Yang kedua, benua Australia memiliki gugusan terumbu karang terluas di perairan sebelah timurnya yang dikenal dengan sebutan The Great Barrier Reef. Yang ketiga, benua Australia memiliki batuan manolite terbesar, yaitu Ayers Rock dengan tinggi 348 meter dan panjang 31 km. Yang keempat, benua Australia sebagian besar wilayahnya berupa kawasan gurun. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya di sini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Thanks for watching. Like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Nyalain juga loncengnya ya. Halo, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa untuk menjalani hari-hari. Nah, nama saya Matthew Mohanjas Meki dan saya kelas 9B, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, juga Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya akan menjelaskan karakteristik benua-benua yang sudah saya pilih, yaitu benua Asia dan benua Amerika. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau memberikan ciri-ciri fisik atau karakteristik benua Asia. Nah, yang pertama, benua Asia adalah benua terluas dan terbanyak penduduknya. Bahkan, perhitungan penduduk pada tahun 2016 menyatakan bahwa benua Asia memiliki 4,463 miliar penduduk. Yang kedua, di benua Asia memiliki negara-negara dengan penduduk terbanyak di dunia seperti Cina, India, dan Indonesia. Yang ketiga, di benua Asia memiliki penghasil minyak bumi terbesar, terutama di negara-negara kawasan Jazirah Arab seperti Irak, Iran, Arab Saudi, dan lain-lain. Yang keempat, benua Asia adalah tempat muncul dan berkembangnya agama-agama besar di dunia seperti Katolik, Hindu, Islam, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Yang kelima, di benua Asia terdapat bangunan-bangunan yang dapat digolongkan dengan 7 keajaiban dunia seperti tembok besar di Cina, Taj Mahal di India, dan Candi Borobudur di Indonesia. Nah, itu adalah karakteristik benua Asia. Dan
Dan sekarang saya akan menjelaskan karakteristik benua Amerika. Nah, yang pertama, benua Amerika itu adalah benua yang berbentuk meridian atau dari utara ke selatan. Jadi seperti dari California ke Brazil. Nah, memiliki air terjun tertinggi bernama Angel di Venezuela. Jadi misalnya kalau kalian pernah nonton film Up, itu ada di lukisannya itu air terjun. Nah, itu air terjun Angel di Venezuela. Yang ketiga, memiliki air terjun dengan debit terbesar di dunia, yaitu air terjun Guaira. Itu ada di lukisannya itu air terjun. Nah, itu air terjun Angel di Venezuela. Yang ketiga, memiliki air terjun dengan debit terbesar di dunia, yaitu air terjun Guaira di Brazil. Yang keempat, memiliki gunung aktif tertinggi, yaitu Gunung Ojos de Salado. Yang kelima, memiliki tanah genting dan terusan di tanah Panama yang menghubungkan antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Yang keenam, memiliki peninggalan bersejarah berupa piramida dari peninggalan bangsa Inca. Yang ketujuh, memiliki lembah sungai terbesar, yaitu lembah sungai Amazon. Yang kedelapan, memiliki tempat terkering di dunia, yaitu Gurun Atacama. Dan yang terakhir adalah memiliki ngarai terbesar di dunia, yaitu Grand Canyon. Nah, itu adalah karakteristik benua Amerika. Nah, sekian karakteristik benua-benua yang tadi, yaitu benua Asia dan Amerika. Sekian dari saya, semoga kita selalu sehat dan dalam menjalani hari-hari. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor. Kegiatan ekspor itu apa sih? Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan ke luar negeri. Pelaku ekspor disebut eksportir. Lalu, apa sih kegiatan impor itu? Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta asing. Pelaku impor disebut importir. Lalu, apa ya manfaat kegiatan ekspor dan impor? Manfaat kegiatan ekspor dan impor antara lain yaitu: yang pertama, kemajuan negara tercukupi; yang kedua, memperluas lapangan kerja; yang ketiga, memperoleh keuntungan; yang keempat, serta meningkatkan hubungan antar negara. Itulah penjelasan tentang ekspor dan impor. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan pertempuran di Surabaya. Pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perangkap pertemanan perusakan Indonesia dengan pasukan asing. Setelah perkomunikasian kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terhebat dalam sejarah. Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas pahlawan Indonesia terdapat inisial 2. Usia pertempuran ini. Dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terdapat perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai hari Sekian, terima kasih presentasi saya. Jadi netral. Britania kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perubahannya, militer Britania berhasil menduduki
Wilayahnya di Surabaya. Seluruh pasukan ditarik Surabaya pada November 1946. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Indonesia dan menjadi netral. Britania kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perubahannya, militer Britania berhasil menduduki wilayahnya di Surabaya. Seluruh pasukan ditarik Surabaya pada November 1946. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Definisi umum dari uang adalah sebagai sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar sendiri dalam ekonomi, memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sejarah uang. Uang sebagai alat pembayaran mengalami proses perjalanan yang panjang dan perkembangan sebelum dikenal luas. Seperti sekarang ini, masyarakat dulunya tidak menggunakan uang untuk memiliki kebutuhan, segala kebutuhan hidupnya diperoleh dengan manfaat alam sekitar. Fungsi asli umum. Sebagai alat tukar, orang tak lagi kesulitan untuk memerlukan peralatan di mana pertumbuhan tak lagi menggunakan barang dengan barang tetapi dengan uang. Sebagai satuan hitung, menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperpanjangkan, dijual belikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besar kecil pinjaman. Fungsi tujuan uang. Sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pendorong perkayaan. Jenis-jenis uang. Uang kertas sebagai uang gang berdasarkan resmi di masyarakat. Uang kertas menemukan alat pembayaran yang sah dan wajib. Uang giral sebagai mana uang giral juga berasal di masyarakat. Alat uang terjadi pada kalangan tertentu. Uang logam sesuai dengan namanya, jenis uang ini terbuat dari logam yang biasanya berupa emas atau perak yang nilainya cenderung tinggi dan lebih stabil dibandingkan jenis logam lainnya. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata adalah pariwisata yang diperoleh dari kunjungan yang dilakukan para turis dari mancanegara ataupun juga kosmetik. Semakin banyak turis yang datang berkunjung ke suatu negara tersebut, maka akan semakin banyak juga devisa yang mengalir ke negara tersebut. Yang keempat yaitu pinjaman. Saya akan menjelaskan tentang pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri ialah salah satu sekian banyak sumber devisa suatu negara, khususnya negara-negara di dunia ketiga atau juga yang berkembang. Negara-negara biasanya sangat bergantung atas bantuan dari luar negeri selain sebagai sumber-sumber lain. Yang kelima yaitu bantuan luar negeri. Saya akan menjelaskan tentang bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri adalah perpindahan sumber daya dari satu negara ke negara lain secara sukarela. Bantuan dapat diberi kepada individu, organisasi, swasta, atau pemerintah. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang bea masuk. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean atau pemerintah. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang bea masuk.
Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan nomor 7 yaitu bunga atau pendapatan dari investasi. Yaitu nomor 7, saya akan menjelaskan tentang bunga atau pendapatan dari investasi. Bunga atau pendapatan dari investasi yaitu setiap warga negara yang mempunyai tabungan, investasi ataupun perusahaan di luar negeri tentunya akan memperoleh dana apabila investasi atau perusahaan itu mampu memberikan keuntungan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan sampai jumpa di akhir waktu. Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada Pak Yuda selaku guru bidang studi IPS dan TIK. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Putri, saya dari kelas 9B. Baik, saya di sini mengambil presentasi tentang Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk tentara sekutu dan tentara Nica Belanda dapat menggunakan kota Bandung sebagai sarana vital atau markas strategis mereka. Aman militer dalam perang kemerdekaan. Penyebabnya yaitu karena rencana untuk membangun ulang markas sekutu di kota Bandung. 2. Tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi 2 yakni utara dan selatan. Yang ketiga, ultimatum dari sekutu dengan perintah untuk mengosongkan kota Bandung utara selambat-lambatnya 9 November 1945. Yang keempat, tuntutan pada masyarakat Bandung menjadi Bringo McDonald untuk menyerahkan semua senjata dan hasil melucuti senjata tentara Jepang pada pihak sekutu. Dan hasilnya yaitu Tentara Rakyat Indonesia mundur dari Bandung. Mengapa? Karena pasukan Inggris mulai memasuki kota Bandung. Sejak Oktober 1945, kesepakatan sekutu Inggris Netherlands in the Civil Administration Nica tersebut kemudian memicu aksi heroik dari penduduk dan pemuda pejuang di Bandung, yang akhirnya memutuskan membuli hanguskan kota Bandung. Sekian dan terima kasih presentasi saya Ananda Putri. Selamat malam. Sejarah perkembangan uang. Uang yang kalian kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Pada mulainya masyarakat belum mengenal pertukaran, setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia terburu dan mencari buah-buahan jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana seperti dari kulit pohon dan sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya, semakin lama kebutuhan manusia semakin bertambah, jumlahnya dan macamnya. Kebutuhan manusia tidak mungkin lagi tercukupi dengan usaha sendiri. Keterbatasan manusia dalam menghasilkan dan memenuhi kebutuhan ini menyebabkan manusia mulai memerlukan bantuan orang lain. Terima kasih.